What'd you see? Di dalam sebuah pesawat seorang pria sedang melempar keluar tas-tas merah yang berisi puluhan kilo kokain. Dia melakukannya sambil menari dan berteriak-teriak seperti orang yang sedang high karena menggunakan narkoba. Saat dia sendiri mau terjun keluar dari pesawat, dia membentur kepalanya sendiri. Adegan lalu berpindah ke sepasang kekasih, yaitu Olaf dan Elsa, yang sedang berlibur di sebuah hutan. Mereka terlihat sedang bersenang-senang dan menjelajahi hutan tersebut sambil membicarakan masa depan mereka. Ketika pasangan itu sampai di puncak bukit, Olaf menyadari ada seekor beruang hitam tidak jauh dari tempat mereka. Olaf dan Elsa ingin memfoto beruang tersebut, tetapi ketika melihat tingkah laku beruang itu, Olaf merasa ada yang aneh. Beruang itu terlihat sedang menjedukkan kepalanya ke pohon dan bertingkah seperti orang yang sedang high. Beruang itu melihat Olaf dan Elsa dan tiba-tiba menghampiri mereka dengan wajah yang garang. Olaf dan Elsa menjadi takut dan berusaha untuk kabur, tetapi beruang itu mengejar dan berhasil menangkap Elsa. Elsa terlihat tercabik-cabik oleh beruang itu dan Olaf pun kabur meninggalkannya. Sebuah berita tentang seorang pria yang mati disebabkan jatuh dari ketinggian karena parasutnya tidak terbuka sedang disiarkan. Di sekitar mayatnya, ditemukan beberapa tas merah berisi kokain. Di tempat kejadian, ada seorang detektif bernama Bob dan polisi wanita bernama Riba yang sedang menyelidiki kasus ini. Bob memberitahu Riba bahwa pria ini adalah salah seorang bawahan Sid White, seorang penyelundup narkoba terkenal yang belum berhasil ditangkap. Bob mencurigai bahwa masih ada tas-tas merah berisi kokain yang belum ditemukan. Adegan kemudian berpindah ke Sid White dan David, bawahan lain dari Sid White. Mereka membicarakan insiden pesawat yang membawa kokain itu dan Sid menyuruh David mencari sisa kokain yang belum direnggut polisi. Sid bilang bahwa sisa kokainnya harusnya jatuh di daerah Gunung Belat di Chattahoochee. Sid juga menyuruh David mengajak Eddie, anak Sid, untuk mencari sisa narkobanya. David awalnya tidak mau karena Eddie sedang berduka karena istrinya, Joan, baru saja meninggal, tetapi karena diperintahkan Sid, dia harus menurut. Adegan berpindah ke Sari dan anaknya, Didi. Sari adalah seorang suster di rumah sakit dan dia dapat giliran kerja malam. Didi tidak suka Sari bekerja malam karena dia tahu ibunya bekerja malam supaya bisa bertemu Dr. Ray. Selanjutnya, Eddie diperlihatkan sedang bersedih di sebuah bar ditemani David. Eddie baru membuat tato di dadanya, tapi ternyata penulisannya salah, harusnya Joan malah jadi John. Hal itu membuat dia semakin sedih. David lalu memberitahukan perintah Sid untuk dia dan Eddie, jadi Eddie mau tidak mau harus pergi bersama dengan David. Keesokan harinya, Henry, temannya Didi, datang ke rumah Didi pagi-pagi untuk menemaninya bolos sekolah dan pergi ke hutan Chattahoochee. Sari belum pulang dari kerja malamnya, jadi tidak ada yang tahu Didi pergi ke Chattahoochee. Kemudian diperlihatkan Bob sedang menerima telepon yang berisi tip mengenai keberadaan bawahan Sid, yaitu Eddie dan David. Bob ingin pergi menyelidikinya dan menitipkan anjingnya kepada Riba. Sari sampai rumah di pagi hari dan ketika dia sedang ingin beristirahat, telepon rumahnya berdering. Dia diberitahu bahwa Didi tidak masuk sekolah hari ini, membuatnya jadi khawatir dan dia mengobrak-abrik tas Didi yang ketinggalan. Di dalamnya, Sari menemukan sebuah peta dengan sebuah tempat di lingkari merah. Dia menduga Didi pergi ke situ, jadi Sari langsung berpakaian dan pergi. Di pintu masuk hutan Chattahoochee, penjaga hutannya, Liz, terlihat sedang berdandan ketika ada seorang remaja masuk ke kantornya. Remaja tersebut mencuri beberapa hal dari meja kasirnya, dan ketika Liz muncul dia pura-pura ingin membeli sesuatu. Ketika mereka sedang berbicara, teman Liz, Peter datang. Peter adalah seorang ahli hewan liar. Liz terlihat menyukai Peter dari reaksinya yang berlebihan terhadap semua hal yang Peter ucapkan. Peter datang hari ini untuk melakukan inspeksi rutin hutan Chattahoochee. Didi dan Henry sampai ke tujuan mereka dan menemukan sebuah bungkusan coklat. Didi langsung yakin bahwa itu adalah kokain. Didi memakannya sedikit dan dia sangat tidak suka, lalu dia menyuruh Henry memakannya juga. Henry juga tidak menyukainya tapi dia memberanikan diri untuk menelan lebih banyak. Didi menemukan bungkusan kokain lain yang sudah terbuka. Kelihatannya bungkusan itu dibuka oleh seekor hewan. Tiba-tiba seekor beruang muncul di dekat mereka karena mencium bau kokain yang mereka buka. Beruang tersebut menghampiri mereka karena ada bekas kokain di Didi dan Henry.
Didi dan Henry pun lari kabur dari beruang tersebut, tetapi tentunya beruang tersebut mengejar mereka. Adegan berpindah ke David dan Eddie yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Blat di hutan Chattahoochee. Di mobil, Eddie terlihat masih dalam keadaan terpuruk. Sari sampai ke kantor pintu masuk hutan Chattahoochee dan meminta tolong Liz dan Peter untuk membantunya mencari Didi. Peter dengan senang hati menawarkan bantuannya, tapi Liz terlihat sedikit kesal dengan kehadiran Sari yang membuat Peter jadi tidak memperhatikan Liz. Mereka akhirnya setuju untuk membantu Sari dan akhirnya pergi bertiga menuju Gunung Blat. Tepat ketika mereka bertiga pergi meninggalkan kantor pintu masuk, Eddie dan David sampai di situ. David bilang ia ingin membuang air kecil dan menyuruh Eddie menunggu sebentar di mobil. Di toilet, David disudutkan oleh sekelompok berandalan dan disuruh memberikan isi dompetnya kepada mereka. David tidak mau dan melawan mereka sendirian. David berhasil menang, tetapi pundaknya tertusuk pisau saat berkelahi. Eddie menghampiri David di toilet karena sudah terlalu lama dan menemukan David beserta 3 berandalan tadi terkapar. Saat sedang memeriksa apakah mereka masih hidup atau tidak, Eddie menemukan bungkusan kokain milik Sid pada salah satu berandal tersebut. Jadi David dan Eddie membangunkan salah satu dan menginterogasinya. Dia mengatakan bahwa mereka bertiga menemukan tas-tas merah tersebut dan menyimpannya di atap sebuah gazebo. David dan Eddie menyuruhnya untuk mengarahkan mereka ke tempat gazebo ini. Adegan berpindah ke Bob yang sedang menyetir ke arah hutan Chattahoochee. Di tengah jalan dia menggunakan telepon umum untuk menanyakan kabar anjingnya kepada Riba, tetapi tidak diangkat. Ketika Sari, Liz dan Peter sampai di tempat tujuan Didi, mereka tidak menemukan Didi dan Henry tetapi tempat itu berantakan sekali. Sari berteriak-teriak memanggil nama Didi dan malah dijawab oleh Henry yang berada di atas sebuah pohon. Henry memberitahukan kepada mereka bahwa ada seekor beruang gila yang menggunakan kokain sedang mengejar dia dan Didi. Henry kabur sendiri dan naik ke atas pohon sementara beruang itu mengejar Didi ke tempat lain. Beruang itu kemudian muncul dan menyerang mereka semua. Liz mencoba menembak beruang itu tapi tidak ada yang kena. Saat sedang merangkak kabur, Peter menemukan bungkusan kokain yang sudah terbuka dan jadinya banyak bubuk yang menempel di tubuhnya. Beruang itu muncul di belakang Liz dan menyerangnya. Liz kemudian kabur setelah berhasil lepas dari beruang itu. Peter ikut memanjat sebuah pohon dan Sari bersembunyi di balik sebuah pohon. Mereka lalu kehilangan jejak beruang itu. Tiba-tiba beruang itu muncul di bawah pohon tempat Henry bersembunyi dan mulai memanjatnya. Saat beruang itu sudah hampir sampai ke tempat Henry, dia mencium bau kokain di Peter. Beruang itu langsung turun dan memanjat pohon tempat Peter bersembunyi dan menyerangnya. Henry dan Sari menggunakan kesempatan itu untuk lari kabur dari beruang itu. Henry akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada dia dan Didi secara lengkap ke Sari. Henry memberitahukan juga bahwa saat beruangnya mengejar Didi, dia masih dalam keadaan hidup dan dia berlari ke arah mana. Liz sampai kembali di kantornya dalam keadaan terluka dan menemukan berandalan lain yang tadi dihajar David. 2 berandalan itu mengira Liz juga diserang David dan Liz mengira mereka juga diserang beruang kokain. Liz lalu menemukan bahwa kasirnya telah dirampok oleh 2 berandalan itu dan menodong pistolnya ke mereka. Lalu salah satu berandalan itu bilang ada seseorang di balik pintu, jadi Liz menyuruh berandalan satunya lagi untuk membuka pintunya. Mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud Liz adalah beruang kokain. Saat pintunya dibuka, ternyata benar beruang itu ada di situ dan Liz langsung menembakkan pistolnya, tetapi karena Liz tidak pandai membidik, pistolnya malah mengenai berandalan yang membuka pintu tadi dan membunuhnya. Beruang itu lalu kabur dari hadapan Liz dan Liz menyuruh berandalan yang masih hidup itu langsung menutup pintunya. Mereka mendengar ada suara dari atap dan bersiap-siap menyerbu beruangnya kalau ia masuk lewat cerobong asap. Tetapi beruang itu ternyata masih ada di depan dan menangkap berandalan yang ada di dekat pintu. Bob akhirnya sampai di hutan Chattahoochee. Ketika ia turun, ia tidak melihat beruang yang sedang menyerang Liz di dalam kantor. Bob langsung pergi masuk ke hutan tanpa memperhatikan kantor pintu masuknya. Sari dan Henry menemukan jejak cat yang Didi tinggalkan dan mengikutinya. Sebuah ambulans sampai di kantor pintu masuk karena menerima panggilan. Ketika mereka masuk, mereka menemukan mayat berandalan pertama dan Liz yang kondisinya sekarat. Salah seorang paramedisnya membuka pintu yang tertutup dan menemukan beruang kokain sedang mencabik mangsanya, sebelum beruang itu berbalik dan menyerang si paramedis itu.
Kedua paramedis itu dan Liz berusaha kabur dari beruang kokain menggunakan mobil ambulans, tetapi ternyata beruang itu sangat cepat. Beruang kokain berhasil mengejar mobil ambulansnya dan membunuh semua orang di mobil itu. Bob diperlihatkan sampai ke sebuah gazebo. Ketika ia duduk di dalamnya untuk istirahat, ia melihat sebuah tas di atap gazebo itu lalu ia berusaha untuk naik ke atas. Ketika Eddie, David, dan berandalan terakhir sampai ke gazebo itu, berandalan tersebut melihat bahwa tasnya sudah tidak ada. Ternyata Bob sudah duluan mengambil tasnya dan masih berada di atap gazebo itu. Bob menyuruh David dan Eddie menyerah, tetapi mereka melawan. Akhirnya terjadi baku tembak antara Bob dan David. David bersembunyi di bawah gazebo sedangkan Bob masih menunggu di atas dan menyuruh Eddie dan berandalan terakhir untuk berbaring di tanah. Saat mereka sedang bernegosiasi, David melihat seekor beruang berjalan ke arah mereka. Dia memberitahu semua orang dan semuanya menjadi tegang. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak bergerak ketika beruang itu tiba-tiba tidur di atas Eddie. Adegan berpindah ke Sari dan Henry yang sedang mencari Didi. Bukannya menemukan Didi, mereka malah menemukan Olaf yang sedang meraung-raung karena kehilangan Elsa. Olaf memberitahu mereka bahwa dia melihat Didi dan dia memberitahukan kemana arah Didi pergi. Berapa waktu berlalu dan beruang itu masih tidur di atas Eddie, mereka kira beruang itu mati, jadi David mengajak Bob untuk berdamai sebentar untuk memeriksa beruang itu. Saat David jongkok untuk mencoba mendengar detak jantung beruang itu, kantong kokain yang dia ambil dari berandalan terakhir jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan beruang itu mencium bau kokain dan langsung bangun. Mereka melihat tingkah laku beruang itu ketika dia mengkonsumsi kokain dan keheranan. Beruang itu bertingkah laku persis manusia yang lagi high karena kokain. Tiba-tiba beruang itu menghampiri Eddie dan memeluk dan mengangkatnya, seperti orang yang sedang mabuk. Mereka semua panik, tetapi Bob langsung menyadari beruang itu candu kokain dan langsung memancingnya pergi menjauh dengan bungkusan-bungkusan kokain di atas gazebo. Bob menyuruh mereka semua kabur, tetapi Eddie dan David menolak pergi tanpa tas kokain yang Bob sita. Tiba-tiba ada tembakan yang mengenai Bob dan dia terkapar di atas. Ternyata Sid juga datang ke Chattahoochee dan dia yang menembak Bob. Eddie dan David kabur sebelum beruang kokain kembali dan Bob menendang tas kokain yang dia tahan ke bawah agar beruang itu tidak menyerangnya. Saat sedang kabur, Eddie dan David dihentikan oleh Sid. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Sid dan ingin berhenti saja dan menyerah. Sid mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyerah karena dia berhutang kokain itu kepada kriminal-kriminal lain yang lebih berkuasa dan akan membunuh mereka semua kalau duit kokainnya tidak dibayar. Mereka kembali ke gazebo untuk mengambil tas yang Bob tahan tadi, tetapi Bob sudah memberikan tas itu ke beruangnya. Riba tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol. Bob kira Riba datang mau menolongnya, tetapi ternyata Riba adalah seorang polisi korup. Bob lalu memberitahukan arah beruangnya pergi karena ia yakin Sid, David, Riba dan Eddie tidak akan bisa mengalahkan beruang itu dan pasti akan dibunuh oleh beruang kokain. Sari, Henry dan Olaf sampai ke goa di mana Olaf melihat Didi pergi. Dia berkata bahwa goa itu adalah sarang si beruang kokain. Sari dan Henry masuk ke goa itu tanpa Olaf. Pada saat yang bersamaan, kelompok Sid juga sedang berjalan menuju goa itu. Di dalam goa, Sari dan Henry menemukan dua anak beruang hitam dan Didi masih dalam keadaan hidup. Saat sedang reuni, mereka mendengar ada suara dari arah pintu masuk. Karena takut itu adalah beruang kokain, mereka masuk lebih jauh ke dalam goa dan menemukan sebuah air terjun besar di dalam. Di adegan selanjutnya, kelompok Sid diperlihatkan sampai ke mulut goa. David, Eddie dan Riba tetap berusaha membujuk Sid untuk membiarkan saja kokain yang hilang itu karena di perjalanan di goa itu, mereka menemukan mayat Elsa dan jadi ketakutan. Sid bersikeras untuk tetap masuk, jadi mereka semua ikut. Sebelum masuk, David memberikan pistolnya kepada Eddie. Di dalam gua tersebut, Sid bersikeras untuk menemukan semua sisa tas kokainnya, tetapi Riba akhirnya muak dan mau kembali saja. Sid tadinya mau membunuh Riba, tetapi David menghalangi Sid, jadi Sid membiarkan Riba pergi. Sid lalu menemukan Sari, Didi dan Henry di tengah-tengah goa, beserta sebuah tas yang tersangkut di dahan. Ketika Sari dan anak-anak ingin pergi, Sid tidak membiarkan mereka karena takut mereka akan memanggil polisi dan memberitahukan lokasi ini. Pada saat itu, kedua anak beruang hitam tadi muncul dan menghampiri Sid karena ia membawa tas berisi kokain,
Tetapi Sid malah menendang-nendang anak beruang itu dan menyuruh Eddie dan David menembak anak beruang itu. Ketika Eddie menolak untuk melakukannya, Sid menyuruh David untuk menembaknya dan melempar senapannya ke arah David. Tetapi David tidak menangkapnya dan malah Sari yang menangkapnya. Beruang kokain mendengar jeritan anaknya dan muncul di tebing di atas mereka semua. Sari sadar bahwa beruang kokain adalah ibu dari kedua anak beruang hitam itu dan dia ingin melindungi anak-anaknya. Dia menyuruh Didi dan Henry lompat ke air terjun bersama dengan dia. Melihat mereka melompat, Eddie dan David juga ikut melompat. Tetapi ketika mereka mau melompat, Sid mengambil pistolnya David dan berusaha menembak beruangnya. Sid berhasil menembak beruang kokain, tetapi ia juga mengenai leher David. Setelah itu Sid berusaha mengambil tas yang tersangkut itu. Saat ia sedang menarik-narik tasnya, ada bungkusan kokain yang terjatuh ke tempat beruang kokain terbaring. Mencium bau kokain, beruang kokain bangkit dan memanjat kembali ke tempat Sid dan menyerangnya. Akhirnya Sid mati oleh beruang kokain dan anak-anaknya. Di bawah, Eddie meminta bantuan untuk menyelamatkan David. Untungnya, Sari adalah seorang suster dan bisa memberikan pertolongan pertama pada David. Mereka akhirnya selamat dan pergi kembali ke kantor pintu masuk hutan Chattahoochee. Riba memberikan anjingnya Bob kepada Eddie untuk dia rawat dan hal itu terlihat membuat Eddie sedikit senang dan tidak terlalu terpuruk lagi. Sari, Didi dan Henry berjalan kembali ke rumah mereka, hubungan mereka menjadi lebih erat setelah melewati kejadian ini. Mobil-mobil polisi diperlihatkan berdatangan ke lokasi ini, mengimplikasikan bahwa perkara ini akhirnya selesai. Beruang kokain diperlihatkan masih hidup senang juga bersama dengan kedua anaknya. Terima kasih telah menyaksikan cerita film ini. Berikan like jika Anda suka dengan cerita film ini dan subscribe untuk cerita-cerita film lainnya.